Ketemu lagi Sobat CN dengan saya. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial tentang penyuluhan pengawas minum obat. Simak terus videonya ya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Ibu. Benar, ini dengan Pak Cecep. Ya, betul. Oke, Pak Cecep, perkenalkan diri saya dulu ya. Iya. Saya perawat Desa Komasari. Di sini saya mau memberikan penyuluhan tentang pengawas minum obat. Mohon nanti disimak ya Pak videonya. Oke, baik Bapak, sebelumnya sudah tahu belum apa itu pengawas minum obat? Oh, belum kurang tahu saya. Oke, kalau kurang tahu saya jelaskan ya Pak ya. Boleh. Oke, PMO itu menurut Dinkes RI adalah seseorang yang ditunjuk dan dipercaya untuk mengawasi dan memantau penderita tuberkulosis dalam meminum obatnya secara teratur dan tuntas. PMO bisa berasal dari keluarga, tetangga, atau orang terdekat. Kebetulan di rumah ada keluarga yang dekat dengan Bapak atau ada yang tinggal serumah? Ada. Siapa itu Pak? Itu keponakan. Oke, keponakan Bapak bisa jadi pengawas minum obat juga ya Pak ya? Oh iya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian apa aja untuk tugas pengawas minum obat di sini? Yang pertama, pengawas minum obat di sini yaitu mengikuti pelatihan singkat dari petugas kesehatan mengenai penyakit atau bahayanya tuberkulosis, mengenai perlunya minum obat dengan teratur dan menyelesaikan pengobatan sesuai jadwal. Apakah jadwal minum obatnya sudah tahu Pak? Jadwalnya? Iya. Belum. Iya. Oke, nanti kalau belum tahu jadwalnya nanti Bapak diberitahu oleh pengawas minum obat ya Pak ya. Iya. Kemudian perlunya evaluasi dahak dan efek samping obat serta kapan harus meminta pertolongan. Di sini pengawas minum obat itu perlu mengevaluasi dahak yang dikeluarkan oleh pasien gitu ya. Kemudian selanjutnya pengawas minum obat setiap hari di rumah. Maksudnya mengawasi pasien, mengawasi Bapak nanti di rumah untuk minum obat ya Pak ya? Saya diawasi terus gitu. Ya, setiap kali Bapak mau minum obat nanti diawasi oleh PMO. Kemudian yang ketiga, harus mencatat obat yang telah diminum atau mencatat keluhan yang dialami oleh penderita, atau nanti apa yang dikeluhkan oleh Bapak nanti akan dicatat oleh pengawas minum obat tersebut. Tadi kata Bapak di rumah Bapak ada keponakan, berarti keponakan mau mencatat tentang keluhan-keluhan yang dirasakan oleh Bapak. Kemudian selanjutnya harus ikut serta dalam pengambilan obat. Jadi keponakan Bapak harus ikut sama Bapak kalau Bapak mau ke puskesmas mengambil obat TB tersebut. Kemudian selanjutnya sebelum obat habis ikut dalam pemeriksaan dahak penderita. Artinya pengawas minum obat harus mengikuti kalau mau cek ulang dahak ke puskesmas atau ke tempat fasilitas pelayanan terdekat. Selanjutnya, tugas pengawas minum obat juga memberi motivasi ke penderita supaya tidak terjadi kegagalan berobat serta menjadi penyuluh kesehatan. Nanti keponakan Bapak di sini harus bisa menyampaikan atau memotivasi supaya Bapak tidak terjadi kegagalan saat berobat. Artinya Pak, kalau misalkan yang TBC itu berobatnya harus tuntas. Kalau terlewat satu kali harus kembali lagi ke nol, seperti itu. Apakah Bapak sudah paham? Iya, berarti harus dari awal itu jangan sampai minum obatnya lupa gitu, berarti harus terus rutin ya, dari awal sampai akhir. Tapi nanti diawasi dari puskesmasnya. Ya, diawasi sama perawat puskesmas. Oke, saya lanjutkan ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian selanjutnya apa peranan keluarga sebagai pengawas minum obat? Di sini yang pertama mengawasi anggota keluarga yang sakit untuk menelan obat secara teratur sesuai dengan anjuran petugas kesehatan. Nah, di sini Bapak biasanya minum sehari berapa kali obatnya Pak? Sehari 3 kali. Oke, selama 3 kali tersebut pengawas minum obat harus mengawasi setiap Bapak mau menelan atau minum obat. Kemudian itu harus makan dulu Pak? Ya, biasanya kalau mau minum obat pasien harus minum dulu, harus makan dulu.
Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu mengetahui adanya gejala atau efek samping obat yang merujuk penderita jika perlu. Nah, kalau misalkan Bapak minum obat tersebut dari puskesmas atau dari dokter, kemudian terjadi alergi atau gejala-gejala efek samping seperti mual, muntah dan sebagainya, Bapak segera hubungi pengawas minum obat tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan makanan yang bergizi. Jadi makanan-makanan apa aja yang harus dimakan oleh Bapak yang terkait dengan penyakit tuberkulosis tersebut. Jadi makan makanan yang dapat menyembuhkan atau gizi seimbang untuk penyembuhan TB tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan waktu istirahat kepada anggota keluarga yang sakit minimal 8 jam sehari. Biasanya Bapak berapa jam tidurnya sehari? Sehari? Ya. Kalau saya jarang sih, kalau malam biasanya mulai jam 9 sampai sebelum subuh Udah banget. Jadi cukup tidurnya ya Pak ya untuk malam ya, hari. alhamdulillah ya. Kalau siang hari? Kalau siang hari kebetulan kebanyakan nonton TV atau kadang main di depan rumah, jarang keluar. Ya, baik. Kemudian selanjutnya di sini harus olahraga yang teratur di tempat yang berudara segar. Kalau yang berudara segar itu seperti apa Pak? Udara segar yaitu ya kalau pagi-pagi kita lari kecil atau jalan santai di Halaman ya Pak ya? halaman atau rumah. di jalan pinggir sawah atau ada Ya, bukit-bukit yang banyak oksigennya gitu ya ya, Pak kalau di jalannya dekat menghirup sana. udara baru. Ya. Kemudian selanjutnya pemeriksaan penderita untuk memeriksa ulang dahak pada bulan kedua, kelima dan keenam. Oke, sebelumnya Bapak sudah pernah diperiksa dahaknya Pak? Dahaknya kebetulan belum. Belum. Oke, kalau begitu Bapak harus segera diperiksakan dahaknya ya Pak ya. Iya. Kemudian selanjutnya memodifikasi lingkungan yang dapat mendukung kesembuhan penderita TB paru, diantaranya mengupayakan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, contohnya mempunyai jendela atau ventilasi cukup, bebas debu, rumah dan lantai tidak lembab. Apakah dengan memenuhi syarat kesehatan tersebut di rumah Bapak itu sudah terbebas dari debu, lantai tidak lembab, cukup cahaya matahari? Alhamdulillah cukup, karena untuk ventilasi atau jendelanya kebetulan di rumah Baik. banyak. Oke, mungkin untuk penyuluhan pada kali ini saya cukupkan sekian. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih sama Pak Cecep. Iya, Kurang sama-sama. lebihnya mohon maaf ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Sobat JN, tadi saya sudah memaparkan bagaimana caranya penyuluhan terhadap pasien TB. Mungkin cukup sekian video pada kali ini. Teman-teman